Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini atas nama Asep Ahmada, NIM 2020 0108 akan mempresentasikan ujian tengah semester pengelolaan pendidikan. Langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian pengelolaan kurikulum. Yang pertama, pengelolaan berasal dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen, yang artinya melaksanakan atau ketatalaksanaan tata pemimpinan. Maka dapat disimpulkan pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Nah, jadi pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses penyelenggaraan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu kurikulum belajar. Nah, pada pengelolaan pembelajaran itu terdapat dua subjek, di mana ada interaksi antara guru dan murid. Sedangkan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan kurikulum berkaitan dengan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar mengajar. Nah, kurikulum itu sebagai patokan atau sebagai pedoman tujuan utama seperti itu RPP, yang dimana pengelolaan kurikulum ini harus tertata dengan rapi supaya kita sebagai pengajar bisa melaksanakan pembelajaran dengan tertata rapi dan tersusun rapi, supaya tidak kaditu-kadieu pembahasannya. Jadi pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Nah, kurikulum juga penting supaya kita bisa meningkatkan suatu kualitas terhadap peserta didik dengan baik mungkin. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Nah, seperti yang tadi saya telah sampaikan, bahwasanya tujuan kurikulum itu adalah untuk mentata suatu pembelajaran supaya tertata dengan rapi, tersusun dengan indah, supaya kita bisa tahu tujuan kita dalam segi mengajar dan belajar dan mengajar. Adapun pengelolaan kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum itu sendiri hal yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal, sehingga perlu adanya pengelolaan yang meliputi, yaitu yang pertama yaitu kegiatan perencanaan. Sebelum kita belajar mengajar, alangkah lebih baiknya kita melakukan perencanaan terhadap apa yang kita akan lakukan untuk mengajarkan. Yang kedua itu kegiatan pelaksanaan, yaitu kegiatan yang dimana kita praktek langsung terhadap murid-murid kita ya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penilaian, dari mulai yang pertama perencanaan dan kedua kegiatan pelaksanaan. Nah, di akhir kita melakukan penilaian supaya kita tahu di mana murid yang nilainya bagus dan di mana murid yang nilainya jelek. Nah, bisa ditentukan
dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk pengelolaan kurikulum. Apakah kita sudah maksimal dalam melaksanakan pembelajaran itu, atau kita kurang dalam menyampaikan pembelajaran tersebut. Nah, mungkin segitu saja tentang pembahasan pengelolaan kurikulum. Selanjutnya yaitu pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah suatu usaha untuk mengatur peserta didik, dari mulai mengatur tempat duduk, mengatur pembelajaran, mengatur yang lain-lainnya, dan mengawasi dari tingkah perilaku peserta didik, kegiatan peserta didik, dan hal-hal yang harus diawasi dari setiap peserta didik, atau kita mengamati perilaku peserta didik ditakutkan ada kesalahan dari peserta didik, dan melayani dari segi hal mentransfer ilmu, membagikan pengalaman, dan melayani dari pembelajaran tersebut. Berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah, awal masuk sekolah, sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah, yang harus kita sebagai pengelola peserta didik yang dari pertama yaitu mengatur, mengawasi, dan melayani. Nah, peserta didik tersebut harus sampai kepada tujuan akhir, yaitu yang dimana lulus dari sekolah. Jangan sampai kita terledor. Nah, ada beberapa pengertian pengelolaan peserta didik yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu Sutepo dan Suemanto mengumumkan bahwa pengelolaan peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik atau lulus tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Nah, adapun pengertian yang kedua yaitu yang menurut para ahli, ada Suwandi dan Daryanto, pengelolaan peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan pengelolaan peserta didik yang terbagi atau yang terurai menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengelolaan individualitas peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik, yaitu dengan segi sosial kita bercakap dengan para murid bercakap dengan guru atau belajar sosial. Yang ketiga yaitu fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang keempat yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Nah, murid juga butuh yang namanya kesejahteraan atau refreshing, tidak semata materi, akan tetapi kita selingi dengan genre komedi atau refreshing otak dengan senam sedikit senam atau dan lain-lainnya. Lanjut kepada materi selanjutnya yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kata pengelola sudah kita bahas
dari bahasa Inggris yaitu manajemen, dan istilah tersebut telah diindonesiakan menjadi manajemen. Pengelolaan dapat diartikan sebagai penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Nah, adapun tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pelajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan meliputi atau berkaitan dengan kepala sekolah atau kepala madrasah, pengawas suatu pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium teknis atau lab komputer dan yang lainnya. Nah, pengelolaan kelompok belajar dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang termaksud dalam tenaga kependidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang termaksud adalah tenaga kependidikan adalah yang pertama yaitu kepala satuan pendidikan, yaitu orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin suatu pendidikan. Nah, pimpinan juga kita harus sebisa mungkin atau semaksimal mungkin untuk bisa mengelola tenaga kependidikan supaya tidak ada kesalahpahaman atau kehancuran akan suatu madrasah tersebut. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik, atau bisa disebut sebagai orang yang belajar kepada pelajar. Yang ketiga yaitu tenaga kependidikan lainnya. Dengan kependidikan lainnya adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, seperti tukang sasapu atau tukang beres kelas atau tukang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya pembahasan yang di atas atau sebelumnya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau pengucapannya kurang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.